Mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri dan berkat tulisti. Mungkin ke agenda yang pertama, sambutan dari Bapak Tupu Bulalam sebagai penanggung jawab dalam program Senam Perdana Uji Coba Program I400 Penerapan Teknologi IPAT BO Varietas M70D. Kepada Bapak kami persilahkan. Kita ketemu lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kita itu ilahi Rabbi, yang mana atas petunjuk sedikit. M itu Muldoko, ya. Semua kita ini di Indonesia kenal Pak Muldoko. Beliau adalah ketua kelompok kerukunan tani Indonesia, sekaligus juga diberikan kepercayaan sebagai kepala kantor staf kepresidenan. Ya, hampir setiap malam muncul di televisi. Beliau yang punya benih, hanya satu perusahaan produksinya hanya ada sama beliau. Jadi kalau nanti Bapak Tani, Ibu Tani ingin mendapatkan benihnya, hubungi penyalur benih dari Pak Muldoko, ya. Tidak ada pabriknya atau tidak ada produsennya selain yang ditempatkan oleh beliau. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Jasrudin, Kepala Kantor M70D. Ternyata varietas Bapak Ibu sekalian ini sudah dikembangkan di banyak tempat dan sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Karena sahabat saya saja, sesama pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat di Karawang, Jawa Barat, itu sudah mengembangkan sudah kurang lebih hampir 2 tahun terakhir. Dan di sana dikembangkan terus sampai sekarang. Dan Karawang, Jawa Barat sudah menjadi lumbungnya padi di Jawa Barat. Olehnya itu kita sangat tertarik karena sifatnya spontanitas. Di akhir tahun yang lalu, tahun 2020, bulan Desember, kami tertantang oleh International Office Spesi untuk bagaimana isu ini untuk dikembangkan di Kabupaten Baru, sehingga kita merespon itu walaupun secara mendadak, ya. Sehingga dengan adanya apa yang kita lihat di samping ini, itulah gambaran atau ilustrasi yang ada kita lakukan ini. Dan insya Allah sekarang masuk hari ke-16 sejak tabur benih, dan pada hari ini kita akan lakukan pencabutan bibit sekaligus penanaman. Nanti mungkin hanya sebagai pengantar saja, prolog. Nanti banyak hal mau disampaikan Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian. Atas kekurangan, kehilapan dari kami, mohon maaf, dan atas perhatian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar ataupun sekapur siri dari Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Baru. Kepada Bapak kami persilahkan. Izin, saya di pinggir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Direktur dari Kemendikbud, Bapak Saharial bersama rombongan, selamat datang di Kabupaten Baru, Pak. Yang kami hormati Bapak Prof dari Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh rombongan. Yang kami hormati Bapak Tuan Rumah Kepala Desa. Misi kita ini kita akan dorong bahwa program kita di paritas baru ini adalah sebenarnya di paritas ini menurut teman-teman kita akan menjadikan field trip dan tempat belajar. Dan kalau bisa kita kembangkan di tempat-tempat lain nanti, Pak. Kami sangat memahami bahwa Mungkin langsung saja arahan teknis yang disampaikan langsung oleh Bapak Direktur IPAT, Bapak Insinyur Muhammad Syahrul Anas. Kepada Bapak kami persilakan.
kita melakukan, sehingga saya baru Pak sudah sangat biasa datang seperti ini. Kemudian sedikit juga cerita untuk pare-pare yang kebetulan hadir. Kami sempat panen di pare-pare bersama Bapak Wali Kota waktu itu. Kembali ke tadi Pak, program ini pertama adalah penerapan program pemerintah IP 400 atau mudahnya panen 4 kali setahun. Ya, yang kedua penerapan IPA BO. Yang ketiga ada satu yang kita titipkan juga, saya kira Pak Sadar pun sudah tahu bahwa ada satu pupuk organik yang kita akan berikan. Ini pupuk ini saya kira inilah yang bisa memperbesar anakan, memperbesar jumlah malai dan biji tadi, sehingga produktivitasnya akan meningkat. Insya Allah. Tadi Pak Prof menanyakan saya berapa potensi hasil. Saya kira dengan umur 70 hari seperti pada Pak Adi tadi, di Jakarta sana kita panen di angka 7 ton ke atas. Ya, insya Allah kita lakukan yang terbaik. Satu kata kunci sebenarnya, kalau petaninya mau melakukan, insya Allah kita akan bisa panen bagus. Yang kedua, salam hormat Pak buat Pak Bupati. Ya, kami melakukan program ini. Saya kira secara detail nanti Pak Prof akan bagaimana sebagai peneliti melakukan kegiatan seperti ini. Ya. Kalau petani sudah meminta, kami itu susah nolak. Ya, apalagi pada petani yang memang kelihatan bersemangat. Dan mudah-mudahan program ini bisa jadi manfaat buat para petani yang kami muliakan. Kemudian tadi Pak Kadis sudah menyampaikan kalau hasilnya bagus, bisa akan disebarluaskan. Kemudian untuk varietasnya, saya kira M70D ini mungkin saya ulang lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tupu. M-nya itu ada Muldoko. Kebetulan beliau sekarang sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sekaligus Kepala Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Hanya ada 2 pembenih yang direkomendasi oleh Pak Muldoko. Pertama beliau sendiri dengan perusahaannya, yang kedua adalah yang kami bawa di sini, ya, PP Kerja. Dan kami dapat petunjuk dari beliau setelah mendapatkan perintah dari mantan Dirjen Tanaman Pangan Pak Gatot. Sekarang beliau jadi Inspektur Jenderal. Jadi mengundang PP Kerja ke pusat menyampaikan program ini, dan saya dapat bocoran kalau mau terapkan silakan jalan dengan menggunakan M70D. Walaupun dalam konsep Kementerian Pertanian ada 10 varietas sebenarnya ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman kelompok tani Labucai, yang komandannya itu Pak Usman. Terima kasih Pak Usman dan kawan-kawan yang telah menerima tawaran kami untuk kita coba-coba varietas baru ini. Pak Tugu sebagai fasilitator, penghubung, dan juga sebagai motivator saya kira. Ya, beliau di sana. Yang saya muliakan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Baru beserta semua tim. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Bapak Direktur Ristek, salah satu direktur dari Ristek Green. Ya, Riset Teknologi dan Inovasi Nasional. Ibu Rita dan kawan-kawan, saya ini datang dengan istri saya. Tidak gampang itu istri saya ikut. Ya, tapi karena begini, saya tidak mau memberikan arahan, saya mau cerita saja. Supaya cerita saya mau didengar, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya ini Pak, mantan pembajak sawah. Ketika saya kecil, saya itu tukang tarik-tarik kerbau. Bapak saya di belakang pegang pajeko dan senije. Nah, di sini apa namanya?
pada kala. Kalau di kampung saya dulu itu ada 2 kerbau Pak, di tengahnya disimpan itu. Nah, saya bagian tariknya di belakang. Makanya saya tak lari-lari saja di batang sawah Pak. Karena saya tahu kalau lari-lari di batang sawah, buku ini harus masuk bawah. Kalau tidak masuk jatuh kita. Nah, jadi saya lari-lari saja. Karena saya sudah punya pengalaman sampai umur kelas 3 SD saya masih melakukan itu. Nah, jadi tidak asing buat saya. Nah, pesan yang mau saya sampaikan bahwa anak petani juga yang curah tarik-tarik kerbau gitu Pak bisa jadi profesor. Nah, saya berharap kehadiran kami di sini itu akan bisa menyebabkan banyak anak-anak petani kita menjadi profesor tentang pertanian. Nah, begitu. Tadi saya lihat ada pakai jaket biru, mahasiswa dari mana itu? Universitas Muhammadiyah Parepare. Oh, sebentar lagi saya akan ke Unpar. Nanti saya sampaikan ke Pak Rektor. Ya, cocok itu. Nah, Pak Kadis, kenapa saya turun tangan? Sebetulnya pertanyaannya kan begitu. Jujur, banyak kegelisahan saya. Yang pertama, kita ini negara agraris, pertanian. Tapi yang miskin itu. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan dan juga informasi cikal bakal terbentuknya tanam perdana uji coba program IP 400 penerapan teknologi I4BO varietas M70D. Selanjutnya untuk memberikan keberkahan diselingi oleh hujan, langsung saja kegiatannya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran pembacaan doa oleh Bapak Haji Jalaluddin, salah satu imam masjid Loji F. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حالك لا بين ذلك الكتاب لا محل لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصلي على نبيه ولا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وآفية في الأجل وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة في الدعاء ورحمة. اللهم فتح لنا أبواب السلامة أبواب النعمة والقوة والنعمة. اللهم آتنا من كل بلاد عذاب الآخرة. اللهم آتنا من كل بلاد عذاب الآخرة. اللهم آتنا من كل عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة. Ya tanam amin amin. Serentak dipimpin oleh Bapak Kusman, ditemani oleh Ketua Kelompok Tani Labucai Baru. Kepada Bapak Usman. Silakan Pak. Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Palo Cinami. Pertanian
mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Palo Cinami. Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam kata, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan keluluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, harta yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Palo Cinami. Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam kata, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan keluluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, harta yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari. Kepada para petani ini demi mencapai kemaslahatan mereka ke depan. Insya Allah Bu, Pak Prof, saya akan lakukan pengawalan secara sustainable. Yang kedua, saya akan melahirkan proses pendampingan yang betul-betul nanti petani bisa berkolaborasi secara baik. Dan yang terpenting, kami akan mencoba pengawalan sarana prasarana. Di sisi itu, ketika LTT nanti ini berkembang dengan baik, ada sebuah cita-cita ke depan. Kalau sebuah kelompok tani atau petani kita mampu melakukan realisasi pertanaman IP 300, bahkan kalau IP 400, kita kasih reward. Apa rewardnya? Kita akan memberikan pendampingan sarana secara baik di kelompok itu supaya mereka merasakan. Di sisi itu, kita ini ke depan membantu pemerintah bagaimana melahirkan pertanian organik. Karena subsidi benih sangat terbatas, dan subsidi benih juga ini tidak pernah kita apalagi namanya menyaksikan, tetapi kita bersyukur kepada Allah, kepada pemerintah, tapi janganlah bermimpi terus bahwa subsidi ada. Ya, saya kira ya. Dan harapan kita yang terpenting lagi, kita berikan bagaimana melahirkan kualitas agar harga dan kesejahteraan kita bisa. Kemudian Pak Prof, mungkin ada saran lain sebagai akademisi mungkin untuk universitasnya atau pendistribusiannya, karena memang IP 400 ini kan ada 60% organik. Silakan. Ya, saya kira saya dari akademisi
tertarik ini di samping memang saya punya jiwa petani. Karena saya anak petani, saya dibesarkan oleh petani dan saya disekolahkan oleh petani. Jadi merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi pemikiran dan lain sebagainya jika itu saya mampu dan dibutuhkan. Nah, yang kedua, ini sebetulnya kita ingin agar bisa menjembatani program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, harapan kita adalah para mahasiswa di Fakultas Pertanian di program studi pertanian itu bisa mengambil bagian dalam pengembangan varietas-varietas unggul agar dikenal oleh masyarakat. Jadi ini banyak sebetulnya Ristek BRIN sudah banyak menghasilkan produk-produk yang bagus, cuma masalahnya untuk bisa meyakinkan kepada petani bahwa itu memang unggul dan bisa lebih baik. Itu perlu memang penerapannya. Saya kira ini kenapa Pak Direktur turun tangan. Kita ingin meyakinkan kepada teman-teman petani bahwa ini loh sesuatu yang baik dan kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan yang baik dan benar. Oleh sebab itu seperti dikatakan Pak Kadis tadi, memang kita perlu sinergi ke depan. Bagaimana pengembangan IP 400 ini M70D ini agar sesuai dengan prosedurnya dan saya kira kita perlu koordinasi yang baik. Nah, pada saat itulah nanti kemudian kampus akan mengambil bagian. Di satu sisi ingin menerapkan ilmu dan pengalaman mereka di kampus dibawa ke lapangan. Di satu sisi dia akan belajar praktek di lapangan. Dengan demikian kita sangat berharap di masa depan bahwa petani-petani kita itu bukan hanya orang-orang yang kebetulan karena tidak mampu pergi sekolah, tapi justru alumni perguruan tinggi yang di pertanian itu akan terpanggil untuk menjadi petani yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa ini bahkan kebutuhan dunia. Saya kira orang-orang di Asia banyak yang suka makan nasi. Nah, oleh sebab itu mestinya kita harus memiliki target seperti zaman dulu. Kita pernah menjadi pengekspor beras. Hari ini kita untuk swasembada masih agak berat. Untunglah Sulsel hadir. Penyangga. Iya, sebagai penyangga. Nah, oleh sebab itu mestinya Sulsel bersemangat dan saya yakin itu semangatnya bagus sampai ke bupati dan wali kota semua bagaimana mempertahankan status kita sebagai penyangga pangan nasional. Dan saya kira tidak sulit untuk dilakukan jika kita berkolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah dan kemudian petani dan itu masyarakat yang tentunya agar masyarakat juga merasa bahwa ternyata mereka tidak bekerja sendiri. Mereka diperhatikan oleh pemerintah, oleh kementerian, bahkan kampus juga turun terlibat mengambil bagian di dalam. Saya kira itu. Mungkin sedikit dari Bapak Saryo. Pak Usman. Baik, saya kira ini satu suasana yang kita inginkan. Jadi kolaborasi Kementan diwakili punya program IPM 400. Kami dari Sekuen punya program inovasi. Kemudian Pak Prof dengan timnya itu ada akomodasi yang kita akan ciptakan petani milenial. Sehingga kolaborasi ini akan banyak kita inginkan banyak dampak untuk petani. Kata Prof tadi, petani bersemangat karena merasa didampingi oleh pemerintah, tentunya akademisi. Kemudian yang kedua, saya kira petani selalu diajarkan jangan lagi selalu mengambil benih yang ditangkap sendiri, betul. Ya, pola tanam IPAT BO ini sebanyak-banyaknya satu hektar cuma 10 kg. Kalau harga cuma 10.000, ini di Jakarta kalau kita belum ongkosnya itu hanya kisaran belasan ribu 1 kilo. Artinya satu benih. Artinya kalau kita mau mau menghemat hanya 100.000 kemudian kita selama 3 bulan atau 4 bulan kita tidak tahu hasil seperti apa karena benih yang kita tanam adalah benih yang kita tangkap sendiri. Kenapa tidak? Ya, ini hanya 5 kilo, 5 kilogram lebih itu 25 aret. Artinya kasih kepada petani. Jangan lagi menggunakan benih yang ditangkar sendiri, diambil dipilih-pilih yang besar kemudian ditanam lagi. Ya, belilah benih yang memang hasil tangkaran dari penangkar yang resmi yang punya sertifikasi dari PPSB. Ya, kemudian tentunya kalau sudah masuk ke era organik, suka tidak suka kita harus hadapi. Ya sudah mulai menanam dengan menggunakan pupuk-pupuk organik. Tentunya harusnya
kotoran-kotoran sapi, ayam, segala macam itu tidak. Kami kebetulan bisa mengajarkan juga Pak Prof. Jerami itu adalah sumber pupuk luar biasa. Jangan dibakar. Saya kebetulan bawa pupuknya, ya saya titipin ini satu, Pak Prof bisa bawa satu. Itu satu kotak itu bisa untuk 3 ton jerami. Yang inilah kita ajarkan dan kami hadir untuk memberikan produk inovasi, baik produknya maupun teknologi tanamnya. Ya saya kira kami siap untuk mendampingi petani. Ya. Terima kasih Pak Sardayal. Selanjutnya mungkin kita juga perlu minta kira-kira harapan apa dari kelompok tani, Pak Usman sebagai kandidatnya untuk tani. Silakan Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk varietas yang MD70 ini Pak? Kan tentunya terutama biasanya yang misalnya di Bapak. Terima kasih banyak Pak Bupati. Sudah mengirim Pak Gadis yang luar biasa. Ini saya seperti bercanda bilang ya. Kalau ganti kita bisa jadikan hebat kita. Dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih menjanjikan daripada yang kemarin-kemarin ya, Pak. Ya. Hanya ayatnya, banyak teorinya, banyak praktek. Karena yang dulu itu kita yang 20 hari. Iya Pak Bupati, terima kasih banyak. Karung. Bisa. Dia 20 karung. Satu karung itu 2 ton ya. Dia 2 ton. Kira-kira kalau ini berapa banyak Pak Direktur? Mudah-mudahan kita coba begitu. Artinya kalau bisa paling tidak sama, betul-betul meningkat sehingga Pak Kadis kami sudah titip juga pupuk organiknya. Nanti tolong diawasi penerapannya. Jadi kalau ini belum optimal Pak Kadis organiknya, tapi pupuknya dengan juknis yang kita berikan pada saat-saat yang harusnya kita pupuk, ya kami sudah titip dengan jumlah yang cukup dan itu sudah organik. Kenapa kita tidak mengatakan pupuk organik? Karena kan dia satu sistem pengairan terjaga. Dan kita masing-masing menggunakan pupuk dasar dari urea. Saya kira gitu ya. Jadi pupuknya sudah ada ini. Sudah siap, kami siap. Jadi paketnya benih, teknologi sama pupuk. Nanti insya Allah proses aplikasi akan dilakukan nanti Siap. Terima kasih Pak. secara virtual. Tadi pesan Pak Bupati juga ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin nanti berikutnya Pak Kadis mungkin ada duduk bersama ya. Siap. Dia bertanya juga evaluasi kegiatan ini dan dilibatkan juga Pak Usman. Nanti Bu Masna bikin jadwal ya tanggal berapa, jam berapa kita duduk. Kemudian ada kalau Pak Sadar Pak pertanian dia berkesan juga Iya. ada Pak Ilmunya sudah di dia itu Pak. Iya, siap. Iya. Satu lagi tahu foto bisa kita. Oh iya, ini tidak aman kalau Yang pertama. Selanjutnya sebelum ke Pak Babinsa, saya mau minta dulu dari Pak Tupu. Beliau adalah organisator dari semua ini. Bagaimana Pak Tupu? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi karena Bapak Ibu sudah demokrasi. Salam untuk Tuhan. Yang jelasnya kami sebagai masyarakat bersama Pak Usman dan kelompok Tani Lebucai berterima kasih atas segala semua ini, atas dukungan, perhatian dari Kemenristek dan LGBT dan semua stakeholder yang ada. Kami masyarakat hanya ingin menyampaikan bahwa karena ini sawah ini secara manual itu swadaya swadana, jadi pengadaan pengirannya itu didukung oleh anggota kelompok tani itu sendiri, sehingga oleh masyarakat menyampaikan ke kita bagaimana ke depan semua persawahan ini kurang lebih 15 hektar untuk kelompok Tani Lebucai ini, dan sebelahnya lebih 50 hektar lagi kalau menyeberang ke sebelah barat itu bisa didukung oleh pengiran teknis, mungkin lebih berdaya lagi. Mudah-mudahan ke depan kalau mau bersama bisa didukung sarana produksi itu
karena kelihatannya sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu sudah dibuat irigasi, tetapi sampai sekarang belum digunakan. Sehingga masyarakat tani kita di sini hanya swadaya untuk memaksimalkan distribusi air, sehingga alhamdulillah kemarin sudah bisa mencapai 3 kali panen dalam setahun. Terima kasih. Terima kasih Pak Tupu. Terakhir kami juga mau terima kasih sama Pak Wali karena dari awal beliau sangat mensupport dengan kegiatan ini, dan kami juga ingin minta sedikit sambutan saja dan apa yang boleh disampaikan dan apa harapan Bapak. Selamat datang di Desa Bujo. Adanya program uji coba D400 di Patio. Terima kasih Bapak Prof. Siap hadir di wilayah kami. Yang jelasnya kami selaku pembina desa tentunya mendukung program-program pemerintah untuk kemajuan pertanian yang ada di wilayah kami, khususnya di Desa Bujo. Tentunya ini bagian juga daripada tugas dan tanggung jawab kami sebagai komando kewilayahan tentang ketahanan pangan. Karena bagaimanapun kita, kalau kurang pangan tentunya kita tidak mampu untuk berbuat. Jadi harapan kami semoga kegiatan ini terus berlanjut, dan harapan kita apa yang kita lakukan saat ini membuahkan hasil untuk pelaku petani kita di Desa Bujo. Terima kasih. Dan siap juga untuk membantu mendistribusikannya. Tentunya kami akan siap untuk Karena nanti mungkin kami dari lembaga L2RI akan mencoba membantu untuk packagingnya, jadi biar lebih sempurna lagi. Kemudian nanti Pak Babinsa juga siap untuk mendistribusikan. Kita akan koordinasikan lah. Kita akan koordinasikan ya Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi niat yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita. Insya Allah ini kita akan sosialisasi juga ke tempat kabupaten kita. Ini adalah pion awal. Terima kasih.